semua. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini masih diberi kesempatan yang baik bersama dengan Bapak Ibu Guru calon guru penggerak Kabupaten Melawi. Yang pertama, acara kegiatan hari ini diseminasi budaya positif oleh Pak Wendelinus Woge SPD. Lalu dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya, doa pembukaan, sambutan kepala sekolah. Setelah itu pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Hadirin dimohon berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Iskandar disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama Muslim, izinkan kami untuk memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Atasaki hamdan naimi hamdan yuwafini wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha segala-galanya, pagi ini kami berkumpul di ruang ini Allah dalam acara diseminasi yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak Bapak Wendelinus Woge di ruangan ini. Melalui kesempatan kami mohon ya Allah, berikanlah kelancaran, kekuatan dalam acara diseminasi budaya positif yang akan dilaksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar, berjalan dengan baik sampai selesai acaranya. Lalu kesempatan ya Allah, berikanlah kami kekuatan, kesehatan sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iskandar. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala SMP Negeri 1 Belimbing atau yang mewakili, disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati calon guru penggerak yang berasal dari SMP Negeri 1 Blimbing, Bapak Wendel Wiswoge, yang pada pagi hari ini melaksanakan aksi nyata ya, diseminasi budaya positif. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan taufik hidayah serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam acara kegiatan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh salah satu guru kita, yaitu Bapak Wendel Wiswoge, untuk kegiatan syarat untuk mengikuti calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Blimbing ini. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terkhusus untuk Pak Wende, ya, kami dari sekolah dengan apa yang dilaksanakan pada pagi ini dan hari selanjutnya, mudah-mudahan apa yang akan didapatkan ilmunya nanti di dalam kegiatan calon guru penggerak ini nanti bisa diimplikasikan di sekolah ini, ya, terutama untuk menjadikan sekolah ini menjadi lebih baik, supaya kegiatan belajar mengajar dengan kurikulum merdeka ini bisa diterapkan dengan maksimal. Tentu ini perlu kolaborasi yang cukup bagus di antara kita semua, antara semua stakeholder, sehingga kegiatan pelaksanaan kurikulum merdeka di sekolah kita ini nanti bisa berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan nantinya akan bisa menghasilkan output siswa kita ini dengan yang maksimal juga. Kami dari sekolah, ya, mengucapkan selamat kepada Pak Wende dan juga Bu Mariati nanti, ya, yang sebagai calon guru penggerak. Semoga untuk kedepannya bisa menjadi lancar, ya, bisa lulus sampai ke tahap selanjutnya. Saya rasa cukup sekian dari saya. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Pak Wende untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya, ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Demikian dari saya. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili. Acara selanjutnya masuk ke inti, yaitu pemaparan tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wendel Wiswoge SPD. Waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Noli, ya, selaku pembawa acara terkait dengan diseminasi budaya positif. Yang terhormat, saya ucapkan yang telah sudi membuka diseminasi budaya positif pada pagi hari ini. Kemudian Bapak Ibu guru sekalian yang saya banggakan, telah sudi untuk mendengarkan, ya, nanti yang akan saya paparkan terkait dengan budaya positif. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Oke, jadi pagi ini saya berharap kita tetap semangat dalam kurang lebih, ya, nanti kita akan menghabiskan waktu kurang lebih 1 jam, ya, untuk memaparkan terkait dengan budaya positif ini. Tentu tidak hanya saya yang berbicara, tentu nanti saya meminta respon, tanggapan
terkait dengan budaya positif yang tentunya diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru semuanya nanti ya yang ada di sini untuk diimplementasikan di sekolah maupun di dalam kelas. Baik, jadi judulnya di sini adalah diseminasi budaya positif. Ya, baik. Sebelumnya, apakah masih semangat ini? Masih ya. Jadi pagi ini saya harap tetap masih semangat untuk mendengarkan dan apa itu budaya positif. Baik. Menurut di sini ya saya Bapak bacakan. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Kontrol di sini ya. Poin pentingnya adalah kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi di sini guru berperan untuk mengontrol murid ya. Jadi ilusi. Yang kedua, ilusi maksudnya ilusi bahwa semua penguatan profil efektif dan bermanfaat. Jadi tentunya harus ada manfaatnya dari kontrol itu tersebut. Berikutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu seperti apa Bapak? Nah, saya akan jelaskan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya. Oke, kita next dulu. Ya, di sini slide berikutnya adalah ketika mendengar kata disiplin. Nah, ini dalam bentuk pertanyaan. Jadi saya minta tanggapan kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pertanyaannya begini. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Jadi sekali lagi, jadi saya minta tanggapan Bapak Ibu semua yang ada di ruangan ini. Ya, pertanyaannya adalah ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Jangan takut salah. Tidak ada yang salah. Apapun jawabannya, tidak ada yang salah. Sekali lagi saya ulangi ya, tidak ada yang salah. Jadi silakan nanti menjawab ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu. Ya, saya pikir pasti sudah ada satu kata, dua kata, bahkan lebih. Silakan ya. Mungkin saya awali terlebih dahulu dari Ibu Aik, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu? Jadi kalau menurut saya, apabila kita mendengar kata disiplin, itu di dalamnya terdiri dari tata tertib, aturan yang harus disepakati antara yang membuat aturan atau tata tertib dengan pengikut aturan itu sendiri. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Kita beri hapus dulu. Ya, luar biasa ya jawaban dari Ibu Aik. Selanjutnya kita mendengar jawaban, mungkin barangkali ada sudut pandang yang berbeda dari Ibu Yohana. Baik, terima kasih. Menurut saya, disiplin berkaitan dengan aturan. Aturan yang artinya membuat kita menjadi lebih baik untuk kedepannya. Itu saja Pak Wende, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Yohana ya. Jadi sudah menjawab dengan baik. Lalu berikutnya Pak Adri, boleh. Disiplin, kalau menurut pendapat saya, disiplin itu adalah taat dan patuh terhadap aturan yang sudah disepakati. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus ya untuk Pak Adri. Lalu terakhir satu lagi lah ya, terakhir ya ini Ibu Rosni ya, terkait tentang disiplin. Apa menurut Bu Rosni, pemikiran Bu Rosni lah spontan, disiplin itu apa Bu Rosni? Oke, baik Pak Wendy, terima kasih saya coba jawab ya. Kalau disiplin menurut saya itu tadi sama dengan Pak Adri, patuh dengan aturan yang sudah disepakati, dan kemudian disiplin itu tidak usah tanggung-tanggung gitu. Kalau kita ada melaksanakannya, berarti disiplin ini kita diharapkan, terutama kita guru lah ya, atau anak-anak juga ya, tahu tempat kita masing-masing. Terima kasih.
Ya, kita beri aplaus lagi untuk Bu Rosni. Ya. Saya pikir jawabannya semuanya benar dan bagus ya. Kita beri aplaus lagi. Ya. Itu terkait dengan disiplin ya. Memang di mana-mana ada kedisiplinan ya. Bukan hanya di sekolah, sebenarnya di rumah juga ada biasanya ya. Antara orang tua dengan anak. Ya, kita next. Selanjutnya, Ibu. Oke, ini ada kata-kata ya. Saya bacakan. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghukum kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Artinya di sini menertibkan, menegakkan sebuah kedisiplinan kepada peserta didik tidak mesti harus dihukum. Nah, ini yang perlu kita pahami. Tetapi tadi definisi pengertian dari kata disiplin itu sudah mulai mengarah ke sana, sudah mulai benar. Ya, apa yang dijawabkan artinya Bapak Ibu di sini sudah paham, ya, sudah mulai mengerti. Tapi poinnya tidak mesti harus menghukum atau dihukum. Nanti kita pahami lebih dalam secara bersama-sama. Makna disiplin. Nah, Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, ini ternyata kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplina. Ya, disiplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik, kalian tahu apa itu motivasi intrinsik? Bapak Ibu? Ya, betul, baik. Jadi motivasi yang datang dari dalam diri kita, ya, dari individu. Kalau ekstrinsik kebalikannya, jadi motivasi yang datang dari luar. Nah, itu. Jadi memang penting sekali motivasi intrinsik yang memang dorongan dari dalam diri kita, bukan dari luar. Tapi bukan berarti motivasi ekstrinsik tidak penting, ya. Oke, next. Nah, ini. Sebagai pendidik itu adalah kita sebagai guru. Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, jadi motivasi yang dari dalam. Baik gurunya ada kemunculan kesadaran dari dalam dirinya maupun dari luar, ya. Motif dorongan dari luar itu juga penting dari guru kepada siswa. Ya, tetapi yang paling penting yaitu intrinsik dari dalam. Oke, next. Ya, di sini sambil dibaca ya. Nilai kebajikan universal, secara universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 dimensi ya. Ini sudah kita pahami. Kebetulan sekolah kita memang sudah tahun kedua menjalankan kurikulum Merdeka. Oke, kita next. Nah, ini profil pelajar Pancasila, ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bineka global, berkebinekaan global ya, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini yang harus kita terapkan di sekolah kita yang sudah berjalan saat ini ya. Lalu berikutnya PYP itu disingkat, kemudian toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Nah, ini semua yang harus terjadi di sekolah, ya, harus kita lakukan. Kemudian 9 pilar karakter Indonesia, saya pikir ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, kejujuran, diplomatis, hormat dan santun, ya. Kemudian suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kearifan dan pekerjaan keras, kepemimpinan dan keadilan, baik
dan rendah hati, toleransi, kedamaian, dan seterusnya. Saya pikir ini sudah berjalan di sekolah kita dengan baik, semua item ini, ya, yang tentu kita harus pertahankan item-item ini. Termasuk wakil-wakil kepala sekolah yang ada di sini yang juga luar biasa ya. Semua dewan guru juga sama. Baik, kita next. 3 motivasi perilaku manusia. Ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Dorongan manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini artinya seorang guru maupun siswa, biasanya siswa tidak menginginkan hal ini. Nah, ini yang menjadi diskusi kita bersama nanti, ya, terkait dengan kalimat yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, harus seperti apa yang kita lakukan. Jadi saya minta tanggapan ya, mungkin nanti boleh Pak Wakil Kepala Sekolah meminta tanggapannya terkait untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman harus seperti apa kita, terkait dengan disiplin tadi. Kita kan sudah dapat poinnya disiplin itu. Nah, untuk menerapkan ini, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman harus seperti apa. Lalu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu poin ketiga berkaitan. Tapi yang di sini dulu. Boleh tanggapan dari Pak Wakil Kepala Sekolah, mau menyangkut keseluruhan juga boleh. Saya minta tanggapan. Baik, menurut pendapat saya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman kepada peserta didik, ya, ini sebetulnya ilmu yang seperti ini seharusnya guru PK ini ya, yang lebih memahami bagaimana cara mengatasi siswa untuk menghindari hukuman yang bahasanya itu shock terapi gitu ya. Nah, berdasarkan dari ilmu yang saya dapatkan dari ilmu PK, bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman terhadap peserta didik ini, memang dari segi siswa sendiri ketika mendapatkan hukuman, mereka ada kecenderungan untuk perasaan trauma ya terhadap gurunya. Di samping itu juga mereka beranggapan bahwa si guru itu adalah sebagai guru killer rasanya gitu ya, ataupun mengatakan bahwa dengan hukuman ini mereka seperti tidak merasa jela, tetapi ada semacam dendam kepada guru yang melakukan hukuman terhadap peserta didik. Jadi menurut pemikiran saya bahwa untuk menghindari ini kita perlu ada kolaborasi dengan guru PK, bagaimana cara untuk mengatasi siswa ini dengan pendekatan persuasif. Kita tanyakan permasalahannya seperti apa dengan model persuasif gitu. Sehingga dengan model seperti ini kebanyakan siswa akan lebih terbuka terhadap guru yang akan menangani siswa tersebut dibandingkan dengan cara hukuman yang dalam bentuk fisik gitu ya. Apalagi di zaman sekarang ini siswa akan pola pikirnya akan berbeda dengan zaman dulu. Zaman dulu mungkin ketika orang tua mendengar bahwa siswanya dihukum oleh guru, orang tua akan tidak akan marah gitu. Berbeda dengan zaman sekarang ketika mendengar anaknya dihukum atau dimarah oleh gurunya, ada beberapa orang tua yang tidak terima, kemudian datang untuk protes gitu. Di samping itu ya Bapak Ibu guru, yang menurut pendapat saya memang untuk zaman sekarang, apalagi dengan program kurikulum Merdeka ini, memang diupayakan untuk lebih persuasif, lebih mendekatkan diri kepada siswa, ya, supaya
siswa itu sendiri dengan kita sebagai lebih dekat, lebih akrab gitu. Tetapi tetap ada hubungan antara anak dengan orang tua, sehingga diharapkan nanti antara siswa dengan guru itu lebih terbuka, lebih menyenangkan, sehingga dalam proses pembelajarannya ini pun akan lebih menyenangkan gitu. Karena seperti itu. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Wakil Kepala kita, luar biasa ya penjabarannya dari ya, sepertinya Pak Wakil ini sudah menguasai materi ini ya, dan adanya kolaborasi ya itu penting, luar biasa ya. Memang kolaborasi itu sangat-sangat penting untuk siswa kita. Ya, next. Oke, lalu berikutnya di sini sambil tarik nafas, hembuskan pelan-pelan ya Bapak Ibu, tetap rileks, tetap santai ya. Baik, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita tadi, yang poin yang ketiga ya, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya sudah ada kesepakatan tadi ya, kerjasama, jadi sama-sama bertanggung jawab dan tentu siap menerima konsekuensi apabila sudah disepakati. Oke, next. Apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini yang harus kita pahami. Sebelum kita tadi sudah berbicara disiplin, kemudian tadi jawaban dari pengertian dari disiplin sudah bagus, ya, sudah hebat semuanya. Lalu apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, ini ada 3 item. Oke, next. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tolong didengarkan dengan baik. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Itu restitusi. Ya, kalau dalam istilah lain ada segitiga restitusi. Oke, next. Hukuman, tadi restitusi sudah, sekarang hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya, ini biasanya spontan. Tiba-tiba hukuman ini kalau siswa datang terlambat, tiba-tiba langsung disuruh ngapain gitu. Misalnya ya, siswa terlambat langsung disuruh misalnya push up 10 kali atau stop jam 15 kali. Itu hukuman. Itu hukuman ya. Kemudian kalau tadi restitusi itu ada pembicaraan kesepakatan bersama dengan baik. Lalu berikutnya, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu masih hukuman, dan tidak dilibatkan. Artinya proses penghukuman itu tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa, ya, atau keyakinan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi tidak ada kesepakatan. Hukumannya itu memang inisiatif dari gurunya mau ngapain, dan tidak ada di dalam keyakinan kelas. Itu. Ya, itu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ini selain fisik, disuruh push up, ataupun ada kata-kata yang menyakitkan siswa. Bisa itu masuk nanti menyakitkan itu ke arah fisik ya, atau nanti di situ apakah bisa masuk dari bully? Ya bisa saja. Ya, itu hukuman. Jadi itu yang terjadi kepada siswa. Tapi diharapkan guru tidak boleh seperti itu. Diharapkan jangan seperti itu. Okay, next. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid-murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Itu sudah jelas ya contohnya. Oke, kita next. Dihukum oleh penghargaan. Nah, ini apa maksudnya?
Alfie Kohns ini menemukan teori ini. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah ini, ya, dihukum oleh penghargaan. Kita ini kan terkadang begini, kalau dapat sesuatu prestasi di sekolah, misalnya, jadi itu ternyata bukan suatu motivasi yang baik. Ternyata bisa juga disebut sebagai penghukum. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kohns selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatan selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah ini memang menjadi pro dan kontra perdebatan kita bersama, ya, terkait hal ini. Karena ada yang memang begini, siswa-siswa yang ketika diberikan hadiah, ya, atau reward itu senang, memicu motivasi. Tetapi terkadang juga motivasi itu hanya karena ada hadiah, ya, motivasi yang datang dari luar karena dorongan hadiah itu yang pemicu membuat dia serius untuk belajar. Atau nanti ketika ada pertanyaan dia aktif di kelas dan sebagainya, nilainya bagus karena mau mengejar hadiahnya. Tujuan utamanya karena mau mendapatkan hadiah, bukan tujuannya untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang sesungguhnya. Karena itu jangka pendek, untuk ke jangka panjang juga. Kalau memang sudah terjadi motivasi dari dalam dirinya, ya. Baik, itu. Oke, kita next. Pengaruh jangka pendek, tadi sudah saya singgung sedikit ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang itu mempengaruhi, ya. Kalau jangka pendek, ya sesaat, ya. Kalau jangka panjang untuk seterusnya. Karena itu penting untuk dalam diri kita yang kita tanam dalam otak kita sendiri. Menjadi kebiasaan. Penghargaan tidak efektif, tadi sudah disinggung karena reward itu tadi. Bukan berarti tidak boleh, ya, tetapi itu kembali lagi ke kebijakan kita bersama. Kalau kita punya komunikasi yang baik, menjelaskan dasarnya itu supaya tidak menjadi kecemburuan sosial, tidak menjadi ada diskriminasi di situ, membuat tidak nyaman siswa, nah itu bisa dikomunikasikan. Penghargaan merusak hubungan, nah ini tadi mungkin dampak sosial dan sebagainya. Penghargaan mengurangi ketepatan, nah, jadi ini kurang tepat, kesannya seperti itu. Baik, next. Penghargaan menurunkan kualitas, nah, karena motivasinya beda tadi dari ekstrinsik. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Nah, jadi seolah-olah kalau di kelas ini kita lupa bahwa setiap siswa itu sebenarnya punya banyak kepandaian, punya banyak keahlian, tapi di bidang lain. Ya kan? Selain akademik kita hargai di bidang-bidang lain non akademik, di bidang olahraga, seni, tari dan sebagainya. Penghargaan menghukum. Nah, ini juga tadi sudah disinggung di awal. Motivasi dari dalam diri, intrinsik, ini penting, ya. Jadi alangkah baiknya ketika motivasi itu memang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ketika motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri, tanpa lagi harus diperintah, disuruh. Jadi kita melaksanakan secara langsung. Oke, next. Oke, lalu berikutnya. Nah ini, restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini menjadi harapan kita semua Bapak Ibu guru di sini, ya. Jadi saya bacakan. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah ini restitusi yang memang melalui pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ini yang diharapkan. Jadi ini kalau dilakukan oleh Bapak Ibu guru semua, ini luar biasa untuk sekolah kita, ya. Ketika ini bisa terlaksana dengan baik, terimplementasikan dengan baik, ini akan menghasilkan peserta-peserta didik yang berakhlak baik, ya. Kemudian tentu perilakunya dalam penyelesaian masalahnya juga baik, sangat berdampak dan untuk jangka panjang juga, bukan untuk jangka pendek. Baik, kita next. Ciri-ciri restitusi ini ada beberapa item ini, ya, banyak juga. Bukan untuk menebus kesalahan, ya. Tuh.
Restitusi memperbaiki hubungan, bukan hukuman ya. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya. Ini saya bacakan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi kita melihat karakter seseorang lebih dalam lagi, mendalami lebih jauh, tidak hanya serta-merta hanya melihat sekilas atau casingnya saja, ya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Jadi tentunya yang kita pikirkan adalah solusinya, bukan yang lainnya. Karena fokus pada masalah, tetapi tentu kita cari solusinya yang harus penting ya. Oke, lalu berikutnya keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini saya lihat di sekolah kita sudah lumayan ya, Bapak Ibu sudah melakukan, terutama wali kelas. Ada beberapa wali kelas yang sudah menerapkan keyakinan kelas, ya. Oke, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahkan maupun agama. Jadi ini sudah berjalan bagus. Saya pikir di sekolah kita sudah berjalan bagus, ya. Kemudian sudah melakukan beberapa ya, saya lihat di kelas yaitu ada wali kelasnya yang sudah melaksanakan hal ini, keyakinan kelas ini. Dan kan Bapak Ibu guru lainnya juga ada yang sudah. Jadi ada kesepakatan di dalam kelas, ya. Baik, kita next saja. Nah, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini ada itemnya, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, gitu ya. Lalu berikutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Terus keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini di dalam kelas ya. Jadi kesepakatan antara wali kelas dan siswa atau guru dengan siswa supaya membuat sebuah keyakinan menjadi kesepakatan dan tentu ada konsekuensi situ. Oke, next. Ya, ini contoh yang sudah menerapkannya itu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Jadi lihat ini kesepakatan lalu di depan kelas yang menjadikan acuan kesepakatan bersama. Oke, next. Ya, keyakinan kelas ini contohnya. Kami beriman, bertakwa dan berakhlak mulia di kelasnya. Lalu kami bertanggung jawab dan disiplin, sudah kesepakatan bersama ya. Kami saling menghormati dan menghargai. Terus kami kreatif dan mandiri. Berikutnya kami bertoleransi dan bekerja sama. Ya, oke, next. Kebutuhan dasar manusia, saya pikir kita bisa pahami di sini. Kebutuhan untuk bertahan hidup, ini sudah pasti lah ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa terima. Kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, ini saya pengen mau dengar dari Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bu Maredi juga boleh. Ini ada kebutuhan dasar manusia yang memang harus setidaknya kita miliki. Ya, apakah semuanya harus kita miliki atau tidak? Dan seperti apa? Boleh pendapatnya Bu Mar, kali berbagi kita. Oke, terima kasih kepada Pak Mendes. Kebutuhan dasar manusia itu berdasarkan teori ada 5. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, di mana di dalamnya kebutuhan untuk bertahan hidup yaitu tentu saja dengan cara terpenuhinya makan, minum, lalu vitamin, semua yang berkaitan dengan fisik dan psikis manusia. Yang kedua itu rasa kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging, yaitu rasa cinta kasih yang mesti kita penuhi, baik itu dari orang tua ke anak ataupun dari anak ke orang tua ataupun sesama lawan jenis ya. Dan yang ketiga itu kebebasan atau freedom. Kebebasan di sini yaitu kebebasan berpendapat,
kebebasan berekspresi, kebebasan menuangkan kreativitas. Ya. Dan yang keempat itu adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini terkadang contohnya setelah kita penat bekerja ataupun kita penat dalam belajar, kita butuh yang namanya refreshing ya, atau rasa kesenangan. Kita butuh memenuhi rasa kesenangan. Dan yang kelima itu adalah penguasaan, atau kalau di dalam taksonomi Bloom itu ada yang istilahnya aktualisasi diri ya. Jadi yaitu adanya sebuah penguasaan, baik itu penguasaan akan diri sendiri maupun penguasaan terhadap orang lain. Nah, penguasaan terhadap orang lain itu dapat kita tuangkan dengan mengikuti organisasi. Demikian Pak Wendy. Terima kasih. Ya, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Mariati. Ini luar biasa juga pemahamannya ya, terkait tentang kebutuhan dasar manusia. Kebetulan Ibu Marga ini rekan saya, calon ya, guru penggerak di sekolah ini. Baik, kita next ya, berikutnya. Nah, ini ada yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Nanti saya minta tanggapan Bapak Ibu ya. Kira-kira peran Bapak Ibu ini di sekolah ini seperti apa? Dari 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukumkah? Sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman? Apakah sebagai pemantau atau sebagai manajer? Jadi saya minta tanggapan Bapak Ibu di sini terkait 5 posisi kontrol. Ini kontrol ya Bapak Ibu. Oke. Kepada Ibu Noli, boleh saya pikir dalam 5 posisi kontrol ini Bu Noli perannya biasanya di sekolah ini bisa juga misalnya 5-5-nya saya ada di situ. Nah, mungkin bisa dikasih contoh sedikit, boleh? Ya, kepada Bu Noli saya persilakan. Terima kasih kepercayaannya. Ya. Kalau saya membaca dan mengetahui 5 poin itu, saya berada di ke-5 poin itu. Salah satu contoh hari Jumat minggu lalu, ketika saya mau berteman dengan siswa, setiap Jumat pertama dalam bulan itu kan kita ada makan bersama. Nah, tetapi siswa-siswi kita ini banyak yang bertabuhan di kelas, main handphone di kelas. Lalu ada juga yang tidak membawa menu ke sekolah. Saya masuk ke kelas. Maksud saya ini menegur sebagai teman. Ayo, Nong, kita makan sama-sama di halaman karena Bapak Ibu menunggu di sana. Tetapi ada yang loncat jendela. Akhirnya seketika saya juga langsung memberi hukuman. Sini kamu, Nong. Ada apa kok nggak mau diajak makan bersama? Sudah kenyang, Miss. Kamu kenyang makan di mana? Tadi di kantin. Kan sudah diberitahu dari hari kemarin, makannya bersama-sama karena kita ini manusia saling membutuhkan, saling memerlukan satu dengan yang lain. Lalu membuat merasa bersalah, ya, menghukum beberapa siswa tadi memang membuat mereka merasa bersalah. Pertanyaan saya, apakah tindakan kamu hari ini benar karena Bapak Ibu guru sudah berusaha mendidik kamu dengan baik? Tidak, Miss. Lalu kenapa kamu lakukan? Ya, soalnya tadi kan telat bangun, nggak bisa nyiapkan makanan. Right, oke, diterima. Lalu memantau, ya. Karena Miss Noli ngajar dari kelas 7 sampai kelas 9, memantau. Karena di setiap kelas sudah ada kesepakatan kelas. Yang paling berat dipantau itu adalah di kelas 9. Ketika gurunya udah di depan kelas, masih ada yang nendang bola, masih ada yang naik ke atas meja, masih ada yang kakinya diangkat di atas meja dan seterusnya. Berusaha berusaha berinteraksi, berteman, bersahabat, seperti kakak adik, seperti anak dan orang tua, seperti murid dan guru dengan baik. Dalam sehari 0,5% berhasil, tapi selebihnya itu masih perlu usaha dan kerja keras Bapak Ibu guru semuanya. Kolaborasi Bapak Ibu guru menciptakan motivasi pada siswa betapa pentingnya belajar, betapa pentingnya sekolah, betapa prioritasnya kebutuhan hidup itu tidak hanya untuk makanan, minuman,
pakaian, tetapi juga wawasan. Ya, wawasan, pengetahuan yang cukup sehingga menjadi kehidupan setiap pribadi manusia itu berkualitas. Next, manajer. Ya, manajer sudah mulai dilakukan karena hampir setiap hari tidak harus piket juga mengontrol ke setiap kelas. Kalau ada yang bagaimana, Miss Noli harus beraksi seperti apa. Terutama kalau jadi manajer kalau melanggar kesepakatan sekolah yang telah dia sosialisasikan adalah masalah sepatu. Contoh nyata, setiap hari Miss Noli sama Bu Yus selalu menangkap sepatu bersama Bapak Ibu guru yang lain. Tetapi siswa yang melanggar peraturan ini begitu bangganya. Ya, begitu bangganya. Miss Noli nggak tahu ya sepatu yang warna berbeda itu punya sendiri atau pinjam dengan teman, nggak tahu. Tetapi sepertinya masih bahagia sekali kalau bergaya dengan style yang bagaimana. Tetapi tidak tahu tujuan gaya itu, nggak tahu. Itu dari Miss Noli, terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Ibu Noli. Ya, luar biasa ya, Ibu Noli. Baik, jadi ini 5 posisi kontrol belum saya menjelaskan apa-apa saja, tapi Bu Noli sudah memahami poin-poin ini. Terkadang ya, terima kasih. Jadi bisa di posisi penghukum, terkadang kita sebagai guru, bisa juga sebagai pembuat merasa bersalah tanpa kita sadari. Sebagai teman, bagus ya, pemantau, lalu manajer. Ini lebih penjelasan di meja ini lebih baik nanti ya. Nanti ini, minta maaf ya, yang Bumar sama Pak Wen minta tipsnya kita mendekati siswa yang betul-betul bukan inklusif sebetulnya sih bukan inklusif, tapi yang gimana ya, dia melihat kita guru itu seperti musuh gitu kan. Nah ini nanti minta tipsnya seperti apa kita mendekati mereka, itu nanti minta. Makasih. Oke, terima kasih. Itu pertanyaan dulu ya, mendekati anak-anak yang menghindari misalnya ya, atau tertutup atau oke, baik, kita next. Nah, kalau guru yang penghukum itu seperti apa? Ini contohnya. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Fisik hukuman secara push up dan sebagainya, lalu verbal dengan kata-katanya. Patuhi aturan saya atau awas. Awas itu ancaman ya, seperti ancaman. Kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu yang terakhir selesai. Artinya tugas barangkali ini ya. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajar bisa berhasil, yaitu cara dia. Jadi harus pakai aturan guru tersebut. Biasanya begitu. Ini karakter guru yang sebagai penghukum. Ya jelas. Oke, next. Yang pertama itu penghukum. Lalu pembuat merasa bersalah. Kalau guru sebagai pembuat merasa bersalah itu contohnya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Adem lah ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, atau Ibu atau Bapak. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, dia berbuat kesalahan lah ya. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Itu membuat merasa bersalah. Okay, next. Sebagai teman. Nah ini, guru adalah sahabat siswa atau teman ya. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Hal yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Nah, ini teman. Jadi dia sudah merasa nyaman dengan guru tersebut. Jadi kalau dengan guru lain dia nggak mau. Ya hanya dengan guru ini. Guru seseorang yang merasa teman, merasa nyaman menurut siswa tersebut. Jadi dia berada di posisi ini. Ya, baik siswa maupun guru. Pemantau. Memantau berarti mengawasi peraturan apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Ya, ini bukti-buktinya harus jelas. Ini biasanya pemantau guru. Oke, next. Manajer. Nah, ini kedengarannya keren, manajer.
Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, jadi bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, jadi kesepakatan atau keyakinan kelas itu, kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini, jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Lihat pertanyaan-pertanyaannya. Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompok, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Nah, jadi tadi ada 5. Paham, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Paham ya? Harusnya kita sebagai guru harus dalam 5 tadi posisi kontrol ya, kalau tidak salah. Ya. Perannya harus sebagai apa? Dari 5 posisi kontrol tadi, peran Bapak Ibu tadi ada sebagai penghukum, sebagai teman, ya. Yang diharapkan sebagai Bapak Ibu guru ya, Bu Yohana, kira-kira peran Ibu seharusnya di posisi mana? Harusnya, menurut Ibu. Dari ke 5 yang tadi itu ya Pak Mende? Iya, iya. Ya ini ya. Oke. Nih. Baik, terima kasih. Untuk saya pribadi, mungkin boleh ditampilkan yang 5 saja Pak Mende? Ya. Saya mungkin kadang merasa berada di posisi terkadang penghukum, membuat merasa bersalah, dan juga terkadang juga saya menganggap murid saya seperti teman gitu ya. Untuk penghukum itu walaupun memang mungkin secara tanpa disadari begitu, maka kadang berada di posisi menjadi seperti penghukum, walaupun sebenarnya tidak mau seperti itu. Tapi kalau kadang melihat perilaku atau tingkah peserta didik yang kadang mungkin sedikit membuat kita emosi, akhirnya lalu kesannya posisi kita pendidik ini menjadi seperti penghukum gitu ya, kalau saya pribadi. Lalu yang kedua, membuat merasa bersalah walaupun dengan kata-kata yang lembut, tapi ternyata itu juga tidak baik, malahan bisa menyakiti hati peserta didik, mungkin bahkan lalu membuat peserta didik merasa tidak nyaman gitu ya mengikuti pelajaran kita. Dan terkadang juga saya memposisikan diri seperti teman untuk peserta didik saya gitu. Walaupun memang dari penjelasan Pak Wende tadi akhirnya kesannya anak itu lalu merasa nyaman dengan kita, lalu tidak dengan guru yang lain. Jadi mungkin itu saja Pak Wende, dari saya terima kasih. Ya, kita beri aplaus untuk Bu Yana, luar biasa ya. Baik, memang kita terkadang sebagai manusia ya sama-sama pernah melakukan sebuah kesalahan ya, yang terkadang kita sadari, terkadang kita tidak sadari. Walaupun itu sebenarnya merugikan peserta didik kita. Tapi alangkah baiknya memang sebisa mungkin ya kita bisa memainkan peran kita masing-masing. Seperti manajer ini juga bagus ya, peran sebagai manajer ini diharapkan sebenarnya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Nanti kita langsung melihat video praktek saya ya, segitiga restitusi itu dengan 2 siswa ya. Nah, mungkin saya berikan pemahaman sedikit. Segitiga restitusi ini ada yang disebut dengan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kalau ketika ada siswa yang punya problem, punya masalah, terlepas masalah berkelahi atau dia terlambat datang dan sebagainya, tentu kita tidak bisa langsung menghakimi siswa. Kita buat nyaman dulu. Ya Bapak Ibu, membuat nyaman siswa itu, membuat tenang dulu. Nah, karena saat itu ada siswa yang bisa secara langsung, ada yang siswa tidak bisa secara langsung. Jadi kita harus tenangkan dulu beberapa menit, membuat dia nyaman dulu. Boleh diajak ngobrol, tapi dengan tenang, bukan langsung memainkan nada tinggi, itu nggak baik ya. Nanti saya kasih contohnya. Menstabilkan identitas. Lalu setelah menstabilkan identitas, ini
disebut dengan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang disebut dengan validasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah, apa yang ia lakukan itu keliru. Ya, tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Terus menanyakan keyakinan. Maksudnya menanyakan keyakinan, jadi tadi stabilitas, menanyakan keyakinan baru ke validasi tindakan yang salah. Menanyakan keyakinan ini yang sudah dibuat, yang sudah disepakati. Lalu kita mulai mengarahkan kepada siswa untuk mencari solusinya juga, gitu ya, dan menyadarkan siswa dari kesalahan tersebut. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini kepada siswa ya. Guru melakukan ini kepada peserta. Kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati yang dalam kelas itu ya. Lalu kamu ingin menjadi orang seperti apa dari keyakinan kelas. Oke, kita next. Nah, ini ada bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, restitusi segitiga restitusi praktek saya dengan siswa melakukan dari segitiga restitusi. Peran yang saya lakukan. Yang pertama, kasus pertama itu Rio membuli temannya. Rio ya, salah satu siswa yang ada di SMP kita ini. Lalu berikutnya Wanti terlambat datang ke sekolah. Tentu ada contohnya, bisa kita tonton bersama, nanti saya minta tanggapannya. Ini apakah videonya bisa diputar di sini? Sepertinya tidak bisa diputar di sini. Kita keluar dulu. Oh ini. Nanti saya minta tanggapan Bapak Ibu ya. Apakah peran saya ini sudah sesuai atau tidak? Boleh. Saya mulai dari awal ya Bapak Ibu. Ini volumenya sudah pas belum? Jadi Bapak itu melihat tadi ya, dengan Bapak pikir. Jadi kamu tadi itu terlambat datang ke sekolah dan Bapak melihat minggu yang lalu juga sama ya. Laporan deh. Melihat tadi ya, dengan Bapak pikir. Mendengar laporan dari ada salah satu tiket ya pada Bapak, kamu itu terlambat. Nah, ini kebetulan Bapak tiket hari ini, kamu terlambat kan? Selamat pagi Warti. Apa kabarnya? Baik. Baik ya. Oke, baik. Wandi, jadi Bapak tuh melihat tadi ya, dengan Bapak pikir. Jadi kamu tadi itu terlambat datang ke sekolah dan Bapak melihat minggu yang lalu juga sama ya, mendengar laporan dari ada salah satu tiket ya pada Bapak, kamu itu terlambat. Nah, ini kebetulan Bapak tiket hari ini, kamu terlambat datang ke sekolah. Bapak pengen tahu juga alasan kamu terlambat itu kenapa Wak? Yang pertama karena saya main game sama Pak. Main game? Sampai kami harus bangun. Oh, itu penyebabnya Wanti datang terlambat ya? Itu. Tadi apa lihat sih kamu datang tuh jam 7:30 ya sampai ke sekolah tadi itu. Terus dari sekolah ke dari rumah ke sekolah itu dipakai apa? Jalan kaki Pak. Oh, jalan kaki. Jadi dari rumah ke sekolah jalan kaki. Nah, dalam keyakinan kelas ada nggak membahas tentang aturan tidak menggunakan pelanggar keyakinan kelasnya? Ada Pak. Angkatan kelas sama dengan guru. Oke, kamu sudah menyadari ya keyakinan kelas itu. Nah, supaya Wanti tidak datang terlambat, harusnya Wanti ngapain? Saya harus bisa mengontrol diri biar tidak main HP terlalu sama tidur lebih awal lagi. Tidur lebih awal lagi. Jadi Wanti bisa melakukan hal itu supaya tidak terlambat. Bisa. Yakin ya, konsisten dengan diri sendiri. Ya. Oke, baik Wanti, ini Wanti sudah menyadari, sudah tahu solusinya ya kan, harus seperti apa untuk kebaikan
Wandi. Ya, terima kasih Bu Wandi. Boleh kembali ke kelas. Masih Pak. Ya, oke. Oke, itu video yang pertama. Kita lanjut ke video yang kedua. Apa kabar? Luar deh. Semangat saya, semangat. Oke, baik, Tiro. Jadi pas pelajaran Bapak udah dulu ya. Kelas. Tiro mau beli teman. Ada 2 orang tadi Bapak lihat itu. Apa dengan pesta sama dia, pesta sama dia. Kenapa? Tiro mau beli alasannya apa? Enggak. Itu nyala, gabut coba. Kira-kira merugikan mereka tidak? Karena merugikan dia. Nah, merugikan nggak bagi ini? Merugikan jelas merugikan. Terus sakitnya nggak tadi? Sakitnya ya. Ya. Menurut dia kan dia udah tahu nih sakitnya mereka kan. Sakitnya dia tadi ya. Itu. Nah, menurut dia itu sesuai nggak dengan keyakinan kita? Enggak. Harusnya dia gimana? Harusnya tidak membuli untuk keyakinan kelas, seperti keyakinan kelas tidak boleh membuli teman ya kan? Jadi itu supaya konsisten ya, sesuai dengan keyakinan kelas. Kira-kira dia masih mau mengulangi lagi? Enggak. Jadi dia berjanji ya, berjanji tidak boleh mengulangi yang keyakinan kelas ya kan? Dia bisa berjanji tidak mengulangi lagi. Misal, yakin, ya. Terima kasih Dio. Janji Bapak, alhamdulillah, baik tahu. Terima kasih, nanti boleh kembali ke kelas lagi, ya. Mulai terima kasih. Oke, yuk. Oke, baik. Itu video tadi ya. Rio dan Wanti. Baik. Jadi refleksinya, ya Bapak Ibu, ya ini terakhir. Refleksi, saya pikir. Jadi peran kita sebagai guru itu memang harus menjadi ya 5 kontrol tadi ya, manajer, kemudian teman, sahabat dan sebagainya. Nah, itu dalam segi kita menangani kasus dari segitiga restitusi itu peran kita memang harus benar-benar berjalan ya. Jadi membuat nyaman dulu intinya itu ya. Nah, itu contoh segitiga restitusi yang saya lakukan kebetulan yang terjadi di sekolah kita ini. Itu peran yang pertama adalah Wanti, yang kedua Rio ya. Nah itu. Jadi buat nyaman dulu ya. Nah ini saya mau mendengar satu orang guru ya, Pak Ujang nanti untuk terkait segitiga restitusi yang saya lakukan. Biasanya Pak Ujang ini dengan yang sekarang ya harusnya bagaimana, sebelumnya seperti apa ya. Sebelum ke Pak Ujang saya pikir ini yang memberikan yang supaya pas ya, karena ini memang backgroundnya Pak Haryanto yang sini ya. Jadi saya pikir jadi Pak Haryanto untuk refleksi ya, refleksi bagi pribadi Pak Har selaku wakil kepala sekolah. Biasanya penanganan terhadap siswa itu seperti apa sebelumnya. Setelah mendengarkan penjelasan pemaparan dari saya tadi terkait budaya positif itu seperti apa dan harus bagaimana ya, sekaligus refleksi untuk kita semua dari Pak Har. Ini bagian dari ya, testimoni juga bisa terakhir dengan testimoni ya Pak. Oke, silakan. Baik, terima kasih Pak Edi dan Bapak semuanya. Menurut saya di dalam menangani peserta diri tidak langsung ditangani oleh guru BK sebetulnya ya, ataupun siswaan, tetapi melalui beberapa tahap. Yang pertama, secara prosedural itu harus ditangani oleh guru mapel yang menjumpai pelanggaran dari peserta didik itu. Jadi tidak langsung ke tingkat atas gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari guru mapel kemudian dilanjutkan oleh guru wali kelas. Ketika guru kelas tidak
mampu untuk menangani, nanti akan dikolaborasikan dengan siswaan, ya. Kemudian tahap selanjutnya baru ke tingkat penanganannya ini berkolaborasi dengan guru PK. Kalau zaman dulu guru PP, ya, dengan kalau sekarang guru PK, bimbingan konseling. Nah, dan tingkat terakhirnya adalah ketika dari wali kelas, kemudian guru mapel, wali kelas, kemudian kesiswaan beserta dengan guru PK tidak menangani peserta itu, baru kita bawa ke tingkat selanjutnya, yaitu dengan kepala sekolah. Nah, dari sekolah nanti kemudian akan diteruskan bagaimana yang selanjutnya. Namun sebelumnya, ketika kita bawa ke ranah itu, tentu dari pihak sekolah harus memberikan peringatan, baik itu dalam bentuk surat pernyataan bahwa siswa tersebut tidak akan melakukan pelanggaran tersebut, dan juga pemberitahuan kepada orang tua siswa bahwa anaknya atau peserta didiknya di sekolah telah melakukan pelanggaran seperti ini, sehingga orang tua mengetahui bahwa anaknya telah melakukan pelanggaran. Jadi seperti itu, Jadi antara guru bidang studi, guru mapel, ya, wali kelas, kesiswaan, kemudian guru BK, dan juga orang tua semua harus tahu, sehingga orang tua tidak merasa kaget atau kok kenapa baru dikasih informasi sekarang, gitu. Ini seperti itu. Ada perlunya kolaborasi dari semua stakeholder sekolah. Ya, kita beri aplaus sekali lagi untuk Pak Har. Ya, luar biasa. Dan terakhir, ya, sebelum saya tutup, saya meminta terkait testimoni, terkait materi yang sudah disampaikan kepada Ibu Mariati, saya persilakan testimoni. Oke, terima kasih kepada Pak Wendilinus Woge yang telah memberikan diseminasi budaya positif. Refleksi saya pada hari ini, pertama, perasaan saya sangat senang mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini karena telah mendapatkan ilmu baru mengenai bagaimana cara menghadapi siswa terutama yang mengalami kendala dalam permasalahan disiplin. Yang kedua itu bagaimana kedepannya saya akan melakukan ini. Tentu saja saya akan berusaha menerapkan ini terhadap siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Blimbing. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan, Pak Wende. Terima kasih atas ilmunya dan salam bahagia. Ya, kita beri aplaus semua dulu. Baik, itu yang dapat saya bagikan, ya, terkait budaya positif, lalu segitiga restitusi yang harus kita pahami dan harus kita implementasikan dengan baik di SMP Negeri 1 Blimbing. Ya, sebelum saya tutup, kita berdiri sebentar dulu. Berdiri sebentar untuk merefreshkan diri, merilekkan diri. Ya, berdiri sebentar, belum saya tutup nanti. Ya, sekarang Bapak Ibu menggoyangkan kaki kanan, ya, diputar, maksudnya diputar. Kaki kanan ini arah jarum jam, diputar begini, ya. Jadi diputar kaki kanannya, diputar seperti arah jarum jam. Paham ya, diputar. Nah, seperti ini. Kita melatih konsentrasi. Jadi diputar arah jarum jam, kaki kanannya diputar. Sudah? Sambil diputar Bapak Ibu. Kanan boleh, kalau tidak, ya. Jadi kaki kanannya diputar ke arah jarum jam, kemudian sambil putar terus. Tangan kanannya menuliskan angka 6, tapi kakinya nggak boleh berhenti. Kalau yang bisa luar biasa, nanti konsentrasinya bagus, ya. Silakan. Jadi
Kaki kanannya tetap diputar arah jarum jam, kemudian besar-besar menuliskan angka 6 di udara. Apakah kakinya terhenti berantakan atau tidak diputar, diangkat, kakinya diangkat tapi diputar. Putar arah jarum jam. Diputar. Diangkat kakinya, diputar. Kemudian tulis angka 6. Ya, kalau yang bisa itu luar biasa. Ada yang berhasil? Berhasil ya? Oke, nanti konsentrasinya bagus. Kita beri aplaus dong. Oke, luar biasa. Baik. Sekian dari saya. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah dari saya, kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pantun. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Ya, Baik, demikian kegiatan pemaparan diseminasi budaya positif hari ini dari Pak Wenulus Woge. Semoga ini tidak hanya materi dan teorinya yang sangat menarik, romantis, manis, bagus, tetapi kita sama-sama mengimplementasikannya dengan siswa. Ya, itu harapannya. Kalau ilmu pengetahuan itu bagus dan wow, tapi kalau realitanya ke lapangan keok, berarti kan nggak ideal, nggak sesuai, ya. Itu, dan saya juga minta maaf kalau ada sesuatu yang kurang karena tadi memang tidak ada kabar mengabari, tetapi saya harus profesional. Terima kasih kebersamaan Bapak Ibu guru semuanya, terima kasih support sistemnya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tuhan memberkati kita sehat, bahagia, panjang umur dan terus berkarya. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Bagus ya, jadi tetap semangat pagi dan suaranya sangat-sangat membuat energi positif Bapak semakin bersemangat. Dan Bapak harap kalian juga tetap bersemangat. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Luar biasa. Melihat dari wajahnya tetap bersemangat dan tetap happy dan tetap gembira ya. Baik. Jadi pada hari ini, pagi ini, Bapak bersama kalian akan membuat apa? Keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara Bapak dan siswa. Ya, ingat, buatkan keyakinan kelas di kelas ini supaya ada kesepakatan yang sama-sama dipahami baik Bapak maupun kalian. Ya, dan lebih dengan menggunakan kata-kata yang lebih positif. Contoh, saling menghormati, saling menghargai, disiplin, itu misalnya keyakinan kelas. Jadi kata-kata yang lebih mengarah ke keyakinan kelas itu akan menjadi sebuah kesepakatan. Ya, kesepakatan kita bersama. Jadi harus nanti tulis, ya. Nanti kertasnya akan Bapak bagikan satu orang satu. Nanti selesai menulis keyakinan kelas itu bisa dijelaskan. Ya. Dan di sini perubahan nantinya boleh. Ya. Kemudian kembali lagi kembali ke buku. Setelah itu mengisi kesepakatan ini. Jadi tulis nama dan tanda tangan. Ya. Untuk kesepakatan kita. Baik. Sudah paham tentang keyakinan? Sudah. Sudah paham tentang keyakinan? Sudah. Jadi buat keyakinan kita tulis dengan kata-kata yang satu orang. Oke. Lanjut.
bacakan beberapa poin penting. Barangkali ada yang sama di sini, ya. Saling menghormati. Oke, tujuh. Disiplin. Menghormati guru. Saling menyapa teman. Buang sampah pada tempatnya. Mengikuti contoh yang baik. Ada berapa yang sama? Ada yang sopan, disiplin tidak ada, kemudian membersihkan kelas, oke ya. Jadi ada berapa? Oke, ini sudah baik semuanya. Sekarang itu keyakinan yang harus kita sepakati bersama, ya. Yang telah menulis, kemudian nama panggil ya, lanjut silakan berikutnya.
Dengarkan kesepakatan kita bersama. Paham anak-anakku sekalian? Oke. Terima kasih atas kesepakatan kita bersama, ya. Jadi itu semua kita harus konsisten dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Oke? Baik. Terakhir, cukup bawa pikiran itu. Nanti Bapak bisa tanggapan sekitar 3 menit. Baik, sekian dan terima kasih. Oke. Baik, duduk. Satria, apa refleksi yang kamu dapatkan dari kesepakatan membuat keyakinan kelas? Senang, bahagia, karena ada keyakinan antara guru dan juga murid-murid di sini. Nadia, apa refleksi yang bisa kamu sampaikan terkait keyakinan kelas? Senang dan gembira, harapan saya semoga semua siswa yang sudah menulis kesepakatan kelas bisa dilakukan dengan baik dan konsisten. Octavia, apa refleksi yang bisa kamu sampaikan terkait keyakinan kelas tadi? Saya merasa senang dan lebih baik. Harapan saya semoga seluruh siswa di kelas ini bisa menapati apa yang telah mereka ditulis di papan tulis. Terima kasih. Tanggapan saya terkait dengan modul 1.4 yaitu diseminasi budaya positif itu sangat bagus bagi saya yang benar-benar sangat berperan penting ketika guru bisa menjalankan itu di sekolah, termasuk saya sendiri bisa mengimplementasikan terkait itu keyakinan kelas, terkait itu segitiga restitusi itu luar biasa. Menurut saya modul 1.4 ini sangat luar biasa dan menambah wawasan baru bagi saya. Terima kasih.